Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Marsita Gabis Jabat dengan NPM C1C022063. Di sini saya akan memaparkan uh, tentang persamaan akuntansi dan siklus akuntansi sebagaimana sebagai tugas uh, mata kuliah akuntansi keuangan 1. Di sini saya akan share screen. Di sini saya mempunyai ilustrasi transaksi. Di sini saya mempunyai ilustrasinya. Jadi pada ilustrasi ini saya akan membacakannya. Di sini Karel adalah lulusan Tata Boga dari Universitas Negeri Jakarta yang memutuskan membuka jasa catering dengan nama Catering Karel pada tanggal 1 Mei 2022 yang memberikan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Catering Karel ini beralamat di Jalan Yosudarso, nomor 90, RT 7, Kelurahan Tabacemeke, Kecamatan Lubuk Linggau, Barat 2. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Catering Karel selama bulan Mei 2022. Pada tanggal 1 Mei 2022, Karel menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta untuk membuka Catering Karel. Lalu pada tanggal 2, Catering Karel menyewa ruko di Jalan Yosudarso dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 24 juta, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2022. Pada tanggal 3, Catering Karel membeli berbagai peralatan dapur dan lainnya senilai 30 juta dengan membayar tunai 15 juta dan sisanya dibayar bulan depan sebesar 15 juta dengan tingkat bunga 15%. Lalu pada tanggal 4, Catering Karel membayar biaya iklan pada seorang influencer di salah satu sosial media sebesar 500.000 untuk penayangan iklan di story sosial media influencer tersebut. Pada tanggal 5, Karel merekrut 5 orang lulusan SMK Tata Boga sebagai karyawan di Catering Karel untuk mulai bekerja besok di Catering Karel. Kesepakatannya, gaji mereka sebesar 400.000 per orang saat terdapat pemesanan. Dan pada tanggal 7, Catering Karel mendapat pesanan 200 porsi. 200 porsi makanan dari Bapak Rahmat untuk acara syukuran rumah pada tanggal 12 Mei 2022 seharga 5 juta dengan uang muka sebesar 2 juta, lalu sisanya pembayaran sebesar 3 juta akan dibayarkan saat pesanan telah diantar. Karena Pak Rahmat merupakan customer pertama pihak Catering Karel. Lalu Catering Karel memberi diskon 10% dan free pengiriman sampai tujuan. Baik, mohon maaf. Lalu pada tanggal 11, Catering Karel membeli berbagai bahan baku dan perlengkapannya senilai 2.500.000 secara tunai. Lalu Catering Karel pada tanggal 12 Mei mengantar pesanan Bapak Rahmat 12 Mei mengantar pesanan Bapak Rahmat untuk acara syukuran rumahnya, lalu menerima uang sebesar 2.500.000 atas penyelesaian jasa catering. Pada tanggal 13, membayar gaji karyawan Catering Karel untuk pemesanan pertama kali, yang mana dipesan oleh Bapak Rahmat. Lalu ia mengeluarkan cash sebesar 2 juta.
Pada tanggal 14, untuk mendukung pemasaran, catering Karel mencetak iklan tertulis yang akan disebar langsung di jalanan sebesar 100.000. Lalu pada tanggal 20 Mei, catering Karel mendapat pesanan 150 porsi makanan beserta dessert dari Ibu Susi untuk acara ulang tahun anaknya dengan uang muka sebesar 1 juta, dan lalu sisa pembayarannya sebesar 4 juta akan dibayarkan saat pemesanan telah diantar pada tanggal 24 Mei 2022 dengan uang pengiriman sebesar 200.000. Lalu di sini pada tanggal 23 Mei, catering Karel membeli oven untuk melengkapi peralatannya sebesar 6 juta dengan menyusut tiap bulannya. Catering Karel pada tanggal 24 Mei membeli berbagai bahan baku senilai 3 juta secara kredit kepada toko bahan baku Arel yang baru dibayar 1 juta dan akan dibayar pada tanggal 27 Mei 2022 yang akan mendatang. Tanggal 25 Mei, catering Karel menerima uang sebesar 4 juta atas jasa catering yang telah diberikan kepada Bu Selsi. Tanggal 25 Mei juga menerima uang atas jasa pengiriman catering Karel sebesar 200.000 ke kediaman Bu Susi. Pada tanggal 26, membayar gaji karyawan catering Karel untuk pemesanan Bu Susi kemarin sebesar 2 juta. Lalu tanggal 27 membayar 2 juta kepada toko bahan baku Arel atas pembelian bahan baku secara kredit pada tanggal 24 Mei 2022. Pada tanggal 30 Mei, membayar listrik, air, dan juga telepon sebesar 800.000. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan. Di sini ada akun-akun. Maaf, sebelumnya ini saya menggantikan namanya. Jadi ini adalah daftar akun yang digunakan catering Karel pada bulan Mei. Kode akunnya 11, ada nama akunnya cash. 112 itu akun receivable atau sering disebut piutang usaha. Ada 113 itu prepaid rent, sewa dibayar muka. Lalu 114 supply itu perlengkapan. Juga ada 121 itu equipment, itu peralatan. 122 accumulated depreciation equipment, akumulasi penyusutan peralatan. Lalu 211 itu akun payable, utang usaha. Ada 212 yaitu unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Lalu 213 itu interest payable atau utang bunga. Lalu 311 itu share capital ordinary atau modal. Lalu 411 itu service revenue atau pendapatan jasa. 511 itu salaries expense atau beban gaji. Lalu 512 itu depreciation expense atau beban penyusutan. Lalu 513 utilities expense itu beban utilitas. Lalu 514 advertising expense atau beban iklan. Ya, inilah akun-akun pada catering Karel. Kelas saya akan menjelaskan PDA.
PDA itu persamaan dasar akuntansi. Di sini case-nya tadi 100 juta menginvestasikan, berarti pasangannya itu berarti cash pada capital ordinary, pada share capital ordinary ya, 100 juta. Terus di sini kita buat nih ya, 1 juta. Terus selanjutnya pada tanggal 2 itu tadi ada menyewa ruko. Kalau menyewa ruko itu kita itu lebih ke nyewa ruko ya. Kita itu di sini. Kalau menyewa ruko itu prepaid rate, karena di sini dia bilang kalau dia menyewa ruko lalu membayar sewanya itu 24 juta terhitung 2 Mei. Berarti di sini minus itu 4. Lalu asetnya tuh sewa dibayar muka. Ini kan sewa dibayar muka. Lalu pada tanggal 3 itu ada catering karya membeli berbagai peralatan dapur dengan nilai 30 juta dengan membayar tunai 15 juta dan sisanya dibayar bulan depan sebesar 15 juta dengan tingkat bunga 15%. Berarti DA-nya di sini cash kita taruh di peralatan 10 juta kan tadi. 30 juta itu minusnya tuh 15 juta. Lalu kita taruh di mana lagi? Dia itu ada di peralatan, di cash, lalu di utang usaha karena dia mengutangkan tadi. Lalu pada tanggal 4 membayar iklan. Kalau membayar iklan berarti kalau dia membayar iklan berarti uangnya keluarkan. Terus itu kita masuk di beban advertising tadi kan. Maaf ya.
di sini. Tanggal berapa? Tanggal 7. Karel mendapat pesan 200 kanan. Cukup dengan uang muka sebesar 2 juta, lalu sisanya pembayaran 3 juta dan dibayarkan saat pesan telah diantarkan pada 10% dan juga di pengiriman. Maaf. Oke, baiklah. Pada tanggal 7 ini dia mendapatkan, kita taruh di sini ya, pendapatan rumah 5 juta kan tadi, terus ininya 3 juta di utangnya, ini 2 juta. Ini kan pada kredit, ini pada debit, jadi dia nggak minus. Ya ini di kredit, tapi dia karena dia liabilitas, jadi dia kan bertambah gitu. Jadi dia nggak minus. Jadi dia di sini plus. Lalu tanggal 11 kita plus itu. Membeli bahan baku dan perlengkapan ya. Nanti kita taruh ini. Terus di cashnya itu minus. Kenapa dia minus? Ya karena dia mengeluarkan uang. Lalu pada tanggal berapa lagi? Tanggal 12. Tanggal 12 itu Catherine Karel mengantar pesanan, lalu menerima uang sebesar 2 juta atas penyelesaian cateringnya. Jadi dia mendapat uang. Jadi dia dapat uang 2 juta, 500. Setelah itu dia dapat 2.500.000 kan. Karena dia telah ini berarti kita taruh di service revenue. Setelah itu tanggal 13.
Catherine Karel membayar gaji karyawannya. Jadi pada PDA-nya, cashnya keluarkan 2 juta. Lalu pada beban, karena salaries expense, jadi kita masuk 2 jutanya di sini sebagai gaji karyawan tanggal 14. Membuat iklan tertulis yang disebar di jalanan, berarti cashnya berkurang 100. Lalu itu tuh karena dia iklan, jadi dia termasuk ke beban. Lalu pada tanggal 20 itu Catherine Karel mendapatkan pemesanan dari Ibu Susi untuk acara ulang tahun anaknya dengan uang kas sebesar 1 juta dan sisa pembayarannya 4 juta akan dibayar saat pemesanan telah diantar pada tanggal 24 Mei 2022 dengan uang pengiriman sebesar 200.000. Berarti pada tanggal 20 kan dia tadi 5 juta, berarti 5 jutanya itu di pendapatan terima. Lalu ada dia memiliki utang juga 4 juta ya, jadi dari sininya 1 juta karena mereka di debit, jadi udah minus. Lalu pada tanggal 23 membayar gaji karyawan catering untuk pemesanan terutama kali. Mohon maaf, maksudnya Catherine Karel membeli oven untuk melengkapi peralatan sebesar 6 juta dan setiap bulannya. Berarti dia ini cash pada peralatan. Lalu tanggal 24 pada tanggal 24 Catherine Karel membeli bahan baku 3 juta secara kredit kepada toko bahan baku. Berarti 3 jutanya itu di perlengkapan. Di sininya
minus. Maaf. Mohon maaf, ada sedikit kendala. Ini tadi di perlengkapan itu ada 3 juta. Lalu di sini ada minus 1 juta. Lalu ada di tanggung saham. Aduh, maaf, ini kalau tanggal 25 itu catering karya menerima uang sebesar 4 juta atas jasa catering yang telah diberikan kepada Bu Susi. Berarti dia itu menerima uang. Kalau dia menerima uang, berarti tidak minus. Lalu, karena dia menerima uang, jadi ada pendapatannya. Pada tanggal 25 lagi. Menerima uang atas jasa pengiriman catering Karel sebesar 200.000 pada kediaman Bu Susi. Ada atas 1.000 ini di sini. Tanggal 26 membayar karyawan catering untuk pemesanan Bu Susi kemarin sebesar 2 juta. Berarti duitnya minus 2 juta. Lalu masuk beban salaries expense. Tanggal 27 itu membayar 2 juta kepada toko bahan baku atas pembelian bahan baku secara kredit pada tanggal 24 Mei. Dia membayar 600.000. Kan 2 juta itu di belakang. Lalu di 2 juta juga di utang usaha.
membayar listrik utilities seperti. Maaf, ini sebenarnya, mohon maaf ya, ini sebenarnya nggak minus. Lalu kita akan menjumlahkan semuanya. Mohon maaf, ini ada salah penginputan. Ini juga ya guys, maaf ya. Maaf, di sini ada salah klik. Di sini dia tidak minus. Ini lalu di sini sepertinya ada kesalahan pendataan juga. Mohon maaf. Ada salah pendataan juga sepertinya. Benar, benar. Lalu di sini benar. Lalu kenapa dia tidak balance ya? Dia punya minus, 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 minus. Oh, di sini maaf guys, di sini terlalu minus. Ya, ya beginilah ini jadi balance. Maaf tadi ada kesalahan penginputan. Lalu di sini kita akan menganalisis transaksi.
Di sini pada tanggal 1, cash itu bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan Karel ke Catering Karel. Itu letak pencatatannya di debit karena kas adalah bagian dari aset. Maka saldo normal aset itu debit. Dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu ada share capital ordinary itu bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal catering Karel yang dicatat pada posisi kredit. Karena share capital ordinary adalah bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini modal catering Karel bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu pada tanggal 2 itu ada prepaid train. Ada prepaid train itu ditambah karena catering Karel dapat menempati toko tanpa diganggu gugat selama 1 tahun dengan salah satu tahun selama 1 tahun ke depan. Itu pada debit, dicatat pada debit karena prepaid rent adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini prepaid rent bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normal. Lalu pada case-nya itu dikurang karena adanya uang yang digunakan untuk membayar sewa selama 1 tahun ke depan. Itu dicatat di kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat berlawanan dari saldo normalnya. Lalu ada equipment. Equipment di sini ditambah karena adanya peralatan yang dapat dimanfaatkan. Terus dia dicatat di debit karena equipment adalah bagian dari aset, saldo normal, aset adalah debit, dan dalam transaksi equipment bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normal. Lalu ada cash, di sini cashnya dikurang karena adanya uang yang digunakan untuk membayar pembelian peralatan. Lalu dicatat kredit karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas berkurang sehingga dicatat berlawanan saldo normalnya. Lalu ada akun payables, itu ditambah karena adanya pembayaran pembelian peralatan yang belum dilunasi. Itu kredit, dicatat di kredit karena notes payable adalah bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini akun payables, mohon maaf ini akun payables bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu pada tanggal 4 ada iklan, advertising expense. Di sini ditambah karena catering Karel mendapatkan layanan iklan. Terus dicatat pada debit karena advertising expense adalah bagian dari beban. Saldo normal, beban adalah di debit, dan dalam transaksi ini advertising expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu pada cash dikurang karena harus membayar biaya penayangan iklannya. Terus maksudnya di kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat berlawanan dari saldo normalnya. Lalu di sini juga ada tanggal 7 itu ada unearned
revenue. Dia ditambah karena adanya jasa yang harus dipenuhi oleh catering, terus catering Karel, lalu ada pencatatan diletakkan di kredit karena unearned service revenue adalah bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas adalah debit, dan dalam transaksi ini unearned service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normal. Sini saya akan membacakan, di sini ada banyak pengulangan akun-akun, jadi saya akan membacakan yang berbeda-beda saja ya. Ada yang namanya advertising. Advertising itu iklan. Jadi dia harus kalau dia iklan, dia itu kalau iklan dia itu ditambah karena Carol tuh mendapatkan layanan iklannya kan. Terus karena advertising expense ini beban, saldo normal beban itu debit, di dalam transaksi ini advertising itu expense, maka expense-nya bertambah, maka dicatat sesuai saldo normal. Lalu kita ke service revenue. Service revenue itu bertambah karena catering Karel sudah memberikan jasa. Dia diletakkan di kredit karena service revenue adalah bagian dari revenue. Saldo normal revenue adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Terus juga ada salaries expense. Salaries expense itu, maaf ya, saya banyak gerak. Di sini ada salaries expense. Di sini ada salaries expense, di mana dia ditambah dan adanya gaji karyawan yang harus dibayar. Terus dicatat di debit karena salaries expense adalah bagian dari beban. Saldo normal, beban adalah debit, dan dalam transaksi ini salaries expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Di sini saya mohon maaf karena saya banyak gerak karena saya kaki saya kesemutan. Lalu di sini ada namanya akun payables. Akun payables itu ditambah karena adanya pembelian perlengkapan yang harus dilunasi. Itu di kredit karena akun payable itu bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas itu di kredit. Dan dalam transaksi ini akun payable itu bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normal. Sini juga ada supply, yaitu ditambah karena adanya perlengkapan yang dibeli. Letakkannya di debit karena supply adalah bagian dari aset saldo normal. Aset adalah debit. Dan juga transaksi ini supply itu bertambah sehingga dicatat di saldo normal. Terus ada utilities expense, itu ditambah karena bisa menggunakan listrik, air, dan telepon. Kita juga letakkan itu dicatat di debit karena utilities expense adalah bagian dari beban. Saldo normal beban adalah debit, dan dalam transaksi ini utilities expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Baiklah, di sini karena akun-akunnya ada yang hampir sama banyak, jadi saya akan bacakannya itu yang dianya tidak berulang. Kelas selanjutnya saya akan membuat jurnal. Oke, di sini sebelumnya hanya di sini saya menjurnal. Kenapa ini bisa di 100? Karena tadi Karya itu menginvestasikan uangnya 1 juta ke catering Karel sebagai modal. Jadi kita taruh di debit dan cash-nya di debit dan ini di kredit. Cash pada share capital ordinary. Lalu pada prepaid
Prepaid link itu sewa dibayar muka. Jadi Catherine Karel telah membayar 24 juta. Jadi di sini taruh di debit. Terus cashnya diletakkan di kredit. Ada juga equipment. Equipment itu ada di debit. Cashnya itu 15 dan akun payable-nya 15. Setelah itu ada advertising expense itu 500.000. Di sini juga 500.000 pada cashnya. Lalu cash tanggal 7 itu ada cashnya 2 juta, akun receivable itu 3 juta, dan unearned revenue-nya itu 5 juta. Lalu supply-nya itu 2 juta 500, terus cash-nya 2.500.000 di kredit. Terus ada cash pada service revenue itu 2.500.000. Ada juga salaries expense pada cash itu 2 juta. Lalu advertising expense pada cash itu 100.000. Ada cash pada akun cash pada akun receivable, cash dan akun receivable pada net revenue itu cashnya 1 juta, akun receivable-nya 4 juta, unearned-nya 5 juta. Lalu ada equipment-nya itu di debit dan cashnya itu di kredit. Ada supply 3 juta, cashnya 1 juta, akun payable-nya 2 juta. Ada cash di kredit, di debit, lalu service revenue-nya di kredit. Ada juga cash pada service revenue lagi itu 200.000. Ada salaries expense pada cash itu 2 juta, supply pada akun payables itu 2 juta, utilities expense pada cash itu 800.000. Setelah itu kita akan masuk ke buku besar. Saya akan menggunakan buku besar T. Pada 1 Mei tadi ini ada cash. Ini kita memasukkan ini cash pada buku besar. Kita letakkan di debit karena dia letaknya di debit. Terus itu ada tanggal 2 lagi tuh di sini. Di sini karena dia dari kredit. Kredit dan debitnya itu dipisah ya. Nanti kita hitung hasilnya. Sini kita memasuki akun-akun cash pada buku besar T. Jadi kita cukup copy aja untuk mempercepat. Setelah itu pada tanggal
Kita pindah-pindahkan saja ini akunnya. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau cash pasti banyak ya. Ini tanggal 23. Eh, oke, tadi saya salah input ya, teman-teman. Terus tanggal 26-nya. Sini tanggal 25-nya sama 200.000. Maaf sebelumnya. Jadi ini hasilnya. Ini kita menggunakan rumus sum ya. Ini rumusnya. Aduh. Maaf, ini kenapa tidak bisa diketik. Nah, ini rumusnya. Begitu juga dengan ini rumusnya. Dan ini rumus dari ini. Pengurangan dari mereka berdua ini. Terus ada akun payable. Di sini sudah saya taruh letakkan ya tanggal-tanggalnya, tanggal 7 dan 20. Jadi kita bisa mengetahui 7 akun receivable. Ini ada 2 Mei, ada prepaid train. Kita di prepaid train. Setelah itu ada supply tanggal 11 Mei. Maaf, ini ada kesalahan teknis kah? Itu tanggal 11 ya. Di tanggal 11 itu ada supply dan gas. Waktu itu ada cash, akun energi. Lalu pada besar itu ada supply.
Lalu pada tanggal 24 pada tanggal 27 itu ada equipment tanggal 3 Mei tanggal 23 Mei. Terus kita ke account payable tanggal 3 Mei. Tanggal 24 Mei. Lalu ada tanggal berapa lagi tadi? 27. Itu 7 dan 20 Mei. Benar net ya. Lalu pada share capital. Share capital itu service revenue 12, 15, 12. Maaf. Lalu salaries expense sama utilities ya.
Oke, selesai. Di sini kita ada, buku besar itu kita hanya memasukkan saja, memasukkan akun-akunnya, namun berbeda-beda, di beda-beda kolom, tidak dijadikan satu. Lalu dari situ kita mengerjakan neraca saldo. Neraca saldo di sini kita ambil dari buku besar. Jadi seperti ini. Aduh maaf teman-teman, kenapa gini? Ini jadi hasilnya 55. Lalu selanjutnya duitnya dari buku besar ini kita masukkan ke neraca saldo. Kita masukkan angka-angka yang ada di buku besar itu ke neraca saldo seperti ini. Lihat apakah nanti hasilnya debit, hasilnya kita lihat hasilnya akan benar atau tidak. Karena HP ya ini kamu. Maaf sebelumnya ada kesalahan data tadi, jadi di cash itu 55.800. Akun receivable-nya itu ada 7 juta, terus ini ada 4. Supply-nya 7.500 dan 36.
akun payables-nya 19 dan 10. Di sini dikredit ya. Ini salah input. Harus share capital. Share capital itu di kredit. Ini 6.700, berarti ini 100. 100. 6.700 dan 6.700. 4.800.000. Tinggal masukkan aja ini sama 600 tadi kan. Udah masuk aja. Jadi trial balance-nya, neraca saldonya itu 135.700. Pada debit juga di kreditnya juga 135.700. Pada buku besar, ini buku besarnya. Saya menggunakan buku besar T, jurnalnya ini, analisis transaksinya ini, PDA-nya ini, persamaan dasar akuntansinya ini, daftar akunnya, ini ilustrasinya. Sekian pemaparan dari saya. Maaf atas kesalahan dalam menjelaskan maupun dalam berkata maupun dalam penjelasan, terlalu cepat atau sedikit membingungkan. Saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.